Slay the Gods, episode 33. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam kegelapan malam, Lin Qiye dan Nix muncul lagi di atap gedung asrama. Lin Qiye masih tersenyum tipis. Ia menghela napas dalam-dalam dan memalingkan muka. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Di bawah langit yang gelap, Yuan Gang sedang duduk di tangga tidak jauh, memegang pisau, menatap Nix. Tiba-tiba, dia melihat Lin Qiye berdiri di samping Nix, juga tertegun. Nix menatap Yuan Gang dengan heran, lalu berbalik menatap Lin Qiye, apakah dia juga temanmu? Lin Qiye, kurasa begitu. Yuan Gang perlahan berdiri, energi mentalnya yang dahsyat berkobar. Ia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Nix dan berkata dengan tenang. Yuan Gang, wakil Kapten Regu 006 dari penjaga malam Xia Agung yang bertugas di kota Sangjing, bolehkah saya bertanya nama Anda? Nix menyipitkan matanya, dan aura yang tak terjelaskan terpancar dari tubuhnya. Meskipun tidak ada fluktuasi kekuatan suci di tubuhnya, aura ini saja sudah cukup untuk menekan Yuan Gang dengan kuat. Dia menatap Yuan Gang dengan sedikit pandangan merendahkan. Jadi, Yang Mulia Dewi Malam. Yuan Gang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku ingin tahu apa yang membawamu ke Daxia. Nix memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, datanglah untuk menemukan anakku. Yuan Gang tercengang. Lin Qiye terbatuk 2 kali, otaknya bekerja cepat, lalu menambahkan tepat waktu. Maksudnya, dia di sini untuk mencari agen. Mata Yuan Gang berkilat penuh pengertian. Jadi, Dewi ada di sini untuk mencari agen. Aku ingin tahu apakah dia sudah menemukannya. Ketemu. Lin Qiye berbicara lagi di depan Nix. Di mana? Aku. Yuan Gang menatap Lin Qiye dengan tak percaya, dengan ekspresi seolah-olah ia telah melihat hantu. Kau bukan seraf. Saya pendusta. Yuan Gang menoleh ke arah Nix, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dewi, katanya. Itulah yang dikatakan anakku, jawab Nix serius. Yuan Gang tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata perlahan. Dewi, sekarang agennya sudah ditemukan, silakan tinggalkan Daxia. Nix menoleh ke arah Lin Qiye, yang terbatuk 2 kali. Baiklah, agennya sudah ditemukan, dan sekarang saatnya bagimu untuk pulang. Baiklah, kata Nix tanpa ragu, Danadus, ingatlah untuk sering kembali. Jangan khawatir. Selamat tinggal. Lin Qiye melambaikan tangannya, dan sosok Nix berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam malam. Angin sore bertiup, dan hanya Yuan Gang dan Lin Qiye yang tersisa di gedung asrama yang kosong. Yuan Gang diam-diam memasukkan kembali pisaunya ke sarungnya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Menghadapi kengerian seorang dewa ternyata lebih sulit dari yang dibayangkannya. Dia melotot ke arah Lin Qiye dan bertanya, bocah, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Qiye menggaruk kepalanya. Aku sedang tidur nyenyak di tempat tidur ketika dia tiba-tiba menarikku ke sini. Setelah kami mengobrol sebentar, dia memintaku menjadi agennya. Yuan Gang mendengarkan nada bicara Lin Qiye, seolah-olah dia berkata, temanku datang menemuiku dan kami makan cepat bersama. Tolonglah, dia Dewi Malam, bukan adik perempuan tetanggamu. Sesederhana itu. Yuan Gang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, lalu kenapa dia memanggilmu Danados? Karena aku dewa asing, nama Tionghoa aku kedengarannya kurang tepat, jadi aku diberi nama baru. Tunggu, mengapa dewa asing berbicara bahasa Cina? Tidak masalah. Jadi dia memintamu menjadi agennya. Apa misi yang dia berikan padamu? Lin Qiye berpikir sejenak, pulang lebih sering. Maksudku, dia memintaku membantunya menemukan gelang. Lin Qiye berkata dengan serius, gelangnya hilang, dan dia memintaku untuk membantunya menemukannya kembali. Permintaan untuk menemukan sesuatu, lumayan. Yuan Gang mengangguk. Tapi, apa kau benar-benar menjadi agen 2 dewa? Yuan Gang mengerutkan kening dan menatap Lin Qiye. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Daxia. Sekarang aku memilikinya. Baiklah. Yuan Gang menghela napas, silakan, kembali tidur, aku akan mengurus sisanya. Lin Qiye mengangguk, berjalan menyusuri koridor sendirian, dan menghela napas lega dalam hatinya. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan pasien keluar jalan-jalan begitu saja. Kalaupun kita melakukannya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan sihir kita. Kalau tidak penjaga malam pasti akan menemukan kita, dan akan ada banyak masalah.
Namun, setidaknya dengan kesempatan ini, saya menemukan alasan yang cocok untuk kemampuan malam saya, dan saya akan dapat menggunakan dua jenis reruntuhan suci secara terbuka di masa mendatang. Memikirkan hal ini, suasana hati Lin Qiye tiba-tiba membaik pesat. Saat ini, di atap gedung asrama, Yuan Gang duduk kembali di tangga sendirian, menyalakan sebatang rokok dan menelepon lagi. "Halo, apa kabar di sana?" Sao Pinggi langsung menjawab telepon. Krisis sudah berakhir, jadi batas manusia tak perlu datang lagi. Yuan Gang menghela napas lega dan berkata dengan lesu, "Sialan, ini pertama kalinya aku berhadapan dengan dewa, perasaan tertekan ini sungguh." "Apakah Anda sudah berbicara langsung dengannya?" "Ya, itu Nyx, Dewi Malam. Sepertinya malam ini, akan ada satu dewa lagi yang ditambahkan ke daftar dewa yang diamati manusia." "Ya, baiklah, kamu harus istirahat. Aku harus melapor ke Panglima tertinggi. Ada satu hal lagi, si kecil bernama Lin Qiye itu telah menjadi agen Serapim dan Nyx." Yuan Gang menjelaskan situasinya kepada Sao Pinggi secara rinci, lalu akhirnya menutup telepon. Ia menatap bulan yang terang di langit malam dan tetap diam. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2021, penjaga malam Yuan Gang mengamati Dewi Malam Nyx di kamp pelatihan rekrutmen nomor 039 di kota Changnan, Xia Raya. Sifat keilahiannya tampaknya telah rusak, dan ia telah ditugaskan ke urutan dewa, urutan 043. Berkas urutan dewa penjaga malam rahasia. Pada saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya dari kota Changnan, di sungai Yangtze yang deras dan luas, sebuah kereta kuno berjalan dengan mantap di sungai, bergerak maju di sepanjang sungai dengan kecepatan yang mencengangkan. Kuda kurus biasa berwarna kastanye, yang membawa kereta yang seluruhnya terbuat dari kayu cekung, tampak tak berbobot sama sekali. Setiap kali melangkah maju, ia akan melayang puluhan meter ke depan, dan keempat kakinya menginjak sungai yang bergulung-gulung seolah berjalan di tanah datar. Di bagian depan kereta duduk seorang anak laki-laki berpakaian linen. Ia memegang kendali, bersandar malas di bagian depan kereta, dan menguap. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Anak laki-laki itu mengangkat telepon, mengobrol sebentar, lalu menyimpan ponselnya. "Tuan Chen, Komandan berkata dewa di Changnan telah pergi dan menyuruh kita untuk tidak pergi ke sana." Sesaat kemudian, terdengar suara tua dari kereta. Ini sudah tengah malam, dan aku melakukan perjalanan sia-sia lagi. Guru, haruskah kita meneruskan perjalanan kita atau kembali? Kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik jangan pergi ke tempat aneh itu, Changnan." "Oke." Anak laki-laki itu menjentikkan tali kekang di tangannya, mulai. Kuda kurus berwarna merah kastanye itu tiba-tiba berbalik, membawa kereta dan hanyut di sungai Yangtze, lalu berbalik dan menuju ke hulu, melawan arus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Angin dingin meningkat dan musim dingin tiba. Di tempat latihan kamp pelatihan, lebih dari 200 rekrutan yang mengenakan kemeja hitam tipis lengan pendek berlarian di tempat latihan berulang kali. 5 bulan telah berlalu sejak pelatihan dimulai. Sebenarnya, mereka bukan lagi rekrutan, tetapi untuk kamp pelatihan yang hanya memiliki satu sesi setiap tahun, mereka akan tetap menjadi rekrutan selama mereka tidak keluar dari pintu itu. Cuaca di bulan Januari sangat dingin. Embun pagi mengembun menjadi embun beku. Dinginnya seperti ular kecil, menusuk kulit dan membuat orang menggigil. Baili Pangpang mengusap pipinya dengan tangannya, membuka mulutnya dan mengembuskan kabut putih, lalu mendesah pelan. "Ini musim dingin, dan aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk latihan. Sungguh menyiksa. Berat badanku turun lebih dari 4,5 kg akhir-akhir ini." Lin Qiye menegakkan punggungnya dan berlari tanpa berkata apa-apa. Udara dingin membuat kulitnya yang terbuka sedikit memerah, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Baili Tuming, kamu menggosok-gosok wajahmu saat berlari." Kedinginan. Instruktur bermata tajam di samping melihat kejadian ini dan berteriak. Wajah Baili Pangpang berubah, dan dia berteriak sambil menggertakkan gigi. "Laporkan, aku sedikit kedinginan. Kalau kamu kedinginan, berarti kamu belum cukup lari. Tunggu sampai yang lain selesai, lalu tinggal dan lari 5 putaran lagi." "Ya," Baili Pangpang berteriak dengan air mata di matanya. Setelah 5 bulan latihan yang berat, Baili Pangpang telah kehilangan banyak berat badan. Jika bentuk tubuhnya yang semula kira-kira seperti bola sepak, kini kira-kira seperti bola rugby. Bukan hanya dirinya saja, latihan fisik yang begitu lama telah membawa perubahan besar bagi setiap orang, tidak hanya dalam kebugaran fisik, tetapi juga dalam pandangan mental. Di tengah musim dingin yang pahit, kemalasan dan kekeruhan di mata mereka telah sirna, digantikan oleh kegigihan dan kejernihan yang tak tertandingi. Dalam semangat yang penuh dan kuat ini, terdapat pertumbuhan yang terlihat oleh mata telanjang.
Mereka bagaikan bilah pedang yang dipoles halus, dari kasar pada awalnya, menjadi tajam sekarang. Sekarang mereka tampak seperti prajurit. Semuanya bubar dan pergi makan. Terdengar suara instruktur. Antrean yang rapi itu tidak serta-merta bubar, tetapi bergerak menuju pintu kafetaria dengan pemahaman diam-diam, lalu terbagi menjadi kelompok-kelompok independen dan berjalan memasuki kafetaria. Di lapangan latihan yang tertutup embun beku putih, hanya Bailey Pangpang yang berlari liar dengan wajah sedih. "Haruskah kita menunggunya?" tanya Cao Yuan sambil menatap Bailey Pangpang yang sedang berlari-lari dengan putus asa. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. "Tidak, semakin dia melihat kita menikmati makanan kita, semakin cepat dia akan berlari." Itu masuk akal. Sejak awal musim dingin, makanan di kafetaria semakin lezat. Setiap kali saya masuk ke kafetaria, saya bisa mencium aroma daging di seluruh ruangan, yang membuat saya ingin sekali ngiler. Seiring meningkatnya kebugaran fisik para rekrutan, nafsu makan mereka pun meningkat secara alami, tetapi porsi makan di kafetaria tampaknya diperhitungkan dengan cermat, selalu membuat mereka kenyang tanpa makan berlebihan. Bahkan, bisa dibilang porsi makan mereka diatur dengan tepat. Lin Qiye dan Cao Yuan makan sebentar sebelum Bailey Pangpang, berkeringat deras, bergegas masuk dan bertanya, "Roti isi daging, di mana roti isi dagingku?" Lin Qiye mendorong keranjang kukusan ke atas meja dan berkata, "Ada 4 lagi, khusus disediakan untukmu." "Qiye, kau sangat mengerti aku." Bailey Pangpang sangat gembira. Ia mengambil roti isi daging dengan satu tangan dan mulai menggigitnya dalam suapan besar. Cao Yuan di samping memutar matanya tanpa suara. "Ngomong-ngomong, tahun baru sebentar lagi. Bisakah kita berlibur?" Bailey Pangpang tiba-tiba bertanya seolah-olah dia teringat sesuatu. Lin Qiye tercengang. Sejak tiba di kamp pelatihan, ia seolah benar-benar lupa konsep waktu. 5 bulan berlalu begitu cepat. Jika bukan karena pengingat Bailey Pangpang, ia tak akan menyadari bahwa sekarang sudah bulan Februari. "Kita berada di kamp pelatihan tertutup, bagaimana kita bisa berlibur? Kau terlalu banyak berpikir." Cao Yuan menggelengkan kepalanya. Bailey Pangpang mendesah frustrasi, "Aduh, kukira aku bisa cuti beberapa hari. Sejujurnya, setelah sekian lama pergi, aku masih merindukan villa besarku, tempat tidur empuk, dan pengurus rumah tangga yang cantik." Cao Yuan diam-diam menggigit roti itu. "Ngomong-ngomong, Qiye, setelah kamp pelatihan selesai, ikutlah aku ke Guangzhou dan Shenzhen untuk bermain. Lagi pula, akulah Raja Guangzhou dan Shenzhen. Aku jamin kamu akan bersenang-senang sampai-sampai kamu tidak ingin kembali ke Changnan," kata Bailey Pangpang penuh semangat. Cao Yuan berkedip, "Bagaimana denganku? Kamu pergi sendiri bersama kelompokmu." "Guangshen," gumam Lin Qiye dalam hati, "aku belum pernah keluar dari kota Changnan seumur hidupku. Akan menyenangkan untuk pergi dan melihatnya jika aku punya kesempatan. Cek, kalau liburan tahun baru, aku bisa langsung mengantarmu ke sana." "Lupakan saja. Selama tahun baru Imlek, aku masih ingin pulang dan makan malam tahun baru." Lin Qiye berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Kalau aku tidak bisa pulang, makan bersama kapten dan yang lainnya juga enak. Pasukan penjaga malam yang ditempatkan di kota Changnan. Kudengar nama kaptennya sepertinya Chen Muye." Bailey Pangpang berpikir sejenak. Kota Changnan memang selalu mengalami banyak insiden misterius. Aku penasaran apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka seharusnya menekan yang misterius, kan? Kamp pelatihan, kantor instruktur. Chen Muye duduk di hadapan Yuan Gang dan berkata dengan serius, "Kamu butuh liburan." Yuan Gang memegang dahinya, "Kapten Chen, aku sudah bilang kalau kita sedang latihan tertutup dan tidak akan ada libur selama tahun baru Imlek. Kau juga pernah ke sini, jadi kau pasti tahu itu. Kalau begitu, kau harus menyetujui cuti Lin Qiye dan membiarkannya kembali bersamaku untuk makan malam tahun baru." Chen Muye tidak menyerah. "Ini melanggar aturan. Aku tidak peduli." Chen Muye bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, "Kau mungkin tidak percaya, tapi 2 anggota tim kita sedang menyergap di luar kamp pelatihanmu. Kalau kau tidak setuju, mereka akan mulai menculik kita." Yuan Gang menarik napas dalam-dalam, "Kapten Chen, tolong jangan mempersulitku. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu tidak mau dia keluar, kamu bisa mengizinkan kami masuk untuk mengantarkan makanan selamat tahun baru." "Ini," Yuan Gang mengerutkan kening. "Kapten Chen, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Setahuku, tim ke-136mu selalu sangat rendah hati. Kenapa kali ini?" Chen Muye terdiam sejenak, lalu perlahan berbicara. "Kali ini berbeda. Mengapa? Seseorang akan menyerang para rekrutan baru." Mendengar ini, ekspresi Yuan Gang sedikit berubah. "Apa maksudmu?"
Chen Muye menatap mata Yuan Gang dan berkata dengan tenang, akhir-akhir ini, situasi di kota Changnan sedang tidak menentu. Banyak tikus yang menyelinap masuk. Mouse, aku tidak tahu mereka dari faksi mana, tapi setelah melacak mereka sekian lama, pada dasarnya kami bisa memastikan. Mata Chen Muye tiba-tiba menjadi tajam, dan dia mengucapkan kata demi kata. Tujuan mereka adalah kamp pelatihan ini.